Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat RSSA, selamat datang di acara OSKAP, obrolan seputar kesehatan kita bersama di PKRS RSUD Dr. Saiful Anwar, Provinsi Jawa Timur. Nah Sobat Sehat, di episode ke-19 kali ini kita akan bahas yang spesial banget, hot news banget di RSSA ya. Dan karena ya perlu kita ketahui bersama nih Sobat Sehat, kalau paparan asap rokok orang lain itu telah menjadi masalah kesehatan yang ada di Indonesia. Nah, berdasarkan data juga nih ya, dari Institute for Health Metrics and Evaluation, ada sekitar 50.000 lebih orang di Indonesia yang meninggal setiap tahun akibat paparan dari rokok. Nah, kita akan bahas kupas tuntas tentang ini bersama dengan Dr. Fitri Indahsari, spesialis paru konsultan dari instalasi rawat inap 1. Selamat datang, Dr. Indah. Selamat datang, Mbak. Sehat dokter hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Kita kan pertama kali juga ketemu. Alhamdulillah dokter sehat. Akhirnya kita bisa berkesempatan bahas-bahas ke Sobat Sehat RSSA tentang ini ya dokter ya. Oke, ngomong-ngomong nih dokter tentang hal ini kan memang banyak sekali ya dokter ya. Mungkin masih beberapa orang dari Sobat Sehat itu juga bingung, apa sih perokok pasif itu? Apa sih perokok aktif itu gitu? Sebenarnya apa sih dok bedanya dari kedua hal ini dan dampaknya apakah sama? Oke, ya terima kasih Mbak Evelyn. Ya. Jadi kalau perokok aktif itu adalah seseorang yang memang merokok, ya, di mana dia akan menghisap produk dari tembakau dan tentu saja akan menghasilkan asap rokok, dan asap rokok ini pasti akan keluar dan akan mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Sedangkan perokok pasif itu adalah seseorang yang sebenarnya dia tidak merokok, tetapi dia ikut menghirup asap rokok ya, atau produksi dari tembakau yang dihirup oleh perokok aktif. Sebenarnya saya ingin menambahi juga di sini ada istilahnya itu adalah third hand smoker. Jadi dia juga seseorang yang tidak secara langsung dia menghirup dari produk tembakau, tetapi dia itu adalah menghirup partikel yang ada di produk dari rokok itu sendiri. Misalnya begini, jadi kalau perokok aktif itu kan orang yang memang menghisap rokok, kemudian dia menghasilkan asap rokok. Nah, kemudian asap rokok itu akan dihirup oleh perokok pasif yang memang berdekatan dengan perokok aktif. Sementara third hand smoker itu adalah seseorang yang menghisap produk dari partikel rokok, misalkan yang menempel di baju dari perokok aktif. Nah, seperti itu. Dia memang tidak secara langsung menghirup asapnya, tetapi dia menghirup partikelnya. Nah, itu juga akan terdampak dari asap rokok itu sendiri. Nah, kemudian kalau untuk dampaknya dari asap rokok, sebenarnya dari perokok aktif, perokok pasif maupun third hand smoker ini juga sama ya. Kalau kita ketahui bahwa bahaya merokok itu kalau bagi manusia ya, apalagi asap rokok ini kan masuknya melalui saluran napas ya, paling utama saluran napas atas, kemudian saluran napas bawah, kemudian terkena paru-paru. Nah, itu kan salah satu yang mungkin yang banyak juga di RSSA adalah pasien dengan PPOK atau penyakit paru obstruksi kronis atau yang kita kenal sebagai paru molor. Kemudian yang kedua contohnya adalah kanker paru. Nah, itu kalau mereka mungkin yang sudah memang lama sekali ya, Rokok aktif ya dokter ya berarti aktif, ya? rokok pasif juga pasif sama, juga nih, iya, sama. bahkan sekarang perbandingannya itu hampir sama, baik aktif maupun pasif. Nah, seperti itu. Dan memang tidak hanya di paru aja ya, mungkin karena saya berasal dari paru ya, tapi sebenarnya banyak juga, hampir seluruh organ itu bisa terkena. Termasuk itu, jantung Mbak. juga Iya, gitu ya dokter iya. ya, ada plaknya gitu ya semuanya. Oke. Iya. Jadi memang secara setelah penelitian juga itu kalau dari perokok aktif, perokok pasif sama saja outputnya memang kedua hal ini berbahaya gitu ya dok ya? Iya, sama Betul, saja, seperti itu. hampir memadai ya, hampir sama Oke. antara aktif pasif. Kalau third hand smoker mungkin tidak terlalu ya, tetapi tergantung waktunya juga ya. Kalau memang sering terpapar juga ya lama-lama dia akan muncul. Ini juga butuh perhatian khusus terutama pada anak ya. Anak itu kan memang dia belum tentu juga menjadi perokok pasif, tetapi dia third hand smoker. Jadi kalau bapaknya perokok aktif, walaupun bapaknya sudah berusaha merokok di luar rumah, tapi kalau sudah terkena partikelnya ya bisa seperti asma mungkin di usia dini ya, bronkitis. Nah, itu
seperti itu. Oh iya, pernah dengar juga nih dok, katanya kalau memang orang tuanya atau siapapun yang merokok di dalam satu lingkup rumah ini, dokter, menempel di baju dan di alat-alat lainnya, betul nggak sih dokter? Iya, itu yang Betul kita ya? sebut sebagai third hand smoker ya. Oke, nah cara menghilangkannya kalau seperti itu bagaimana ya dokter ya? Kalau menghilangkan mungkin Dari ya partikelnya mungkin? dari partikelnya. Oke, kalau dari partikelnya mungkin kalau memang menempel di baju itu kan jelas ya. Mungkin sebaiknya ya mungkin kasarnya cuci baju ya, cuci. Tapi itu kan bukan berarti satu hal yang memang membebaskan orang untuk akhirnya tetap merokok dan tahu akibatnya, kemudian dia tetap merokok supaya karena kesenangan juga kadang ya, terus kemudian Katanya anaknya buat nggak ngilangin kena. stres Iya, juga gitu iya, kan, gitu tapi ya dokter ya? tetap semua itu kembali lagi ke perokok itu sendiri ya. Jadi memang tidak bisa kita oh ini karena hand smoker ya, dari bajunya, dari alatnya harus dilap dan sebagainya. Oke, itu memang salah satu usaha ya yang bisa dilakukan oleh mungkin satu keluarga itu supaya tidak meningkatkan resiko terhadap timbulnya penyakit akibat asap rokok. Tetapi sebenarnya core-nya itu adalah berasal dari perokoknya itu sendiri. Kalau suami ya suaminya memang harus sadar diri, ya saya harus berhenti, apalagi saya sudah menikah, saya sudah punya istri, saya sudah punya anak, sudah tahu penyakitnya seperti apa kalau dia terus merokok. Seperti itu. Oke. Nah kalau dari bagian rokoknya sendiri kan ada beberapa bagian ya dokter ya. Yang paling bisa menimbulkan penyakit itu yang mananya sih dok? Oke, sebenarnya antara rokok itu kan kandungannya banyak sekali ya mbak ya. Nah ini mungkin perlu saya sampaikan juga bahwa perokok yang kita kenal itu ada dua macam sebenarnya ya. Ada perokok konvensional seperti yang sering digunakan, itu seperti rokok kretek, rokok filter ya, mungkin produk cerutu juga, sisa ya. Dan yang kedua adalah vape ya, rokok elektronik. Masing-masing ini memang ada sedikit perbedaan ya. Kalau kandungan berbahayanya hampir mirip ya, cuman yang bedanya nih kalau rokok konvensional karena dia dibakar ya, produk tembakau dibakar, dia pasti otomatis akan menghasilkan karbon monoksida. Nah karbon monoksida ini juga sangat berbahaya karena dia akan berkompetisi dengan oksigen di dalam sel darah merah ya, sehingga oksigen tidak bisa berikatan dengan sel darah merah. Yang berikatan malah karbon monoksida. Nah ini Malah sangat berbahaya. yang penyakitnya ya dok ya? Iya berbahaya, nanti orangnya tiba-tiba ping ya karena keracunan CO kayak seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah tar. Ini kalau di rokok konvensional itu juga salah satu pemicu untuk karsinogenik, jadi timbulnya kanker ya. Terus ada juga nikotin. Nah kalau ini nikotin baik rokok konvensional maupun rokok elektronik ya, rokok elektronik, rokok elektrik atau vape itu sama-sama memiliki kandungan itu karena membuat orang semakin kecanduan akan rokok. Kalau rokok elektronik atau vape, nah itu ada namanya propylen glikol ya. Jadi di situ ada cairan. Sebenarnya kan kalau rokok elektronik itu sumbernya dari cairan atau liquid yang dipanaskan. Nanti dia tetap akan menghasilkan asap. Cuma cairan ini sangat berbahaya. Salah satunya mengandung propylen glikol tadi yang saya sebutkan, itu bisa mengiritasi dari paru. Ya, jadi parunya teriritasi sehingga menimbulkan penyakit namanya akut lung injury yang benar-benar karena smoke inhalation. Oke. Kalau dari vape dan rokok konvensionalnya tadi itu, dari kedua benda ini yang paling bahaya mananya sih dok? Atau mungkin sama aja nih dari kedua ini? Sebenarnya sama aja ya Mbak Evelyn ya. Cuma mungkin kalau rokok konvensional itu kan terlihat ya dalam satu hari itu perokok itu bisa menghabiskan mungkin 1 sampai 2 pak ya. Apalagi kalau dia memang merasa bahwa rokok ini mampu meningkatkan efek istilahnya motivasi gitu ya. Kalau dia bikin semangat depresi, gitu ya, biasanya pagi-pagi udah ngerokok gitu. Itu terlihat sekali dalam satu hari sekian batang. Tetapi kalau yang perokok elektronik ya atau vape ini, dia tuh memakainya jadi sebentar-sebentar, misalkan 10 menit dia menghisap 1 kali. Terus nanti kalau misalkan ini lagi dingin lagi, dia hisap 1 kali. Belum tentu dalam 1 botol itu habis dalam 1 hari. Nah tinggal diakumulasi aja kira-kira habisnya berapa nih kalau kita hitung, mungkin kadarnya itu mungkin kalau dibandingkan dengan yang rokok konvensional tentu saja kadarnya lebih tinggi yang rokok konvensional, tetapi
dampaknya itu sama ya, cuma tinggal menunggu waktu aja sih sebenarnya kalau rokok elektronik itu ya konsepnya gitu. sama aja sih, cuman Sama dikemasnya saja, berbeda dikemasnya gitu ya berbeda. sobat sehat ya. Jadi jangan tertipu kalau misalnya oh aku nge-vape kok bukan ngerokok gitu, rasanya beda, yang keluarin asapnya juga baunya beda gitu. Nah, jadi orang-orang juga beberapa kolot mungkin ya dokter ya istilahnya ya, beranggapan bahwa vape ini bukan rokok, berbeda dengan rokok padahal sama aja gitu. Nah, kalau dari pergerakan yang sangat masif ini dokter, perokok yang ada di Indonesia, program dari Kemenkes kan membentuk kawasan tanpa rokok. Nah, kalau di RSSA nih dokter, ada nggak sih dokter kalau misalnya kita kepingin berhenti merokok gitu, gimana sih dokter di RSSA ini itu? Oke, jadi sebelumnya kawasan tanpa rokok ya atau KTR ini kan sebenarnya ruangan atau area yang memang dibuat untuk seseorang itu tidak boleh merokok di dalamnya, termasuk juga di situ memproduksi, menjual, mengiklankan atau mempromosikan terkait tentang produk-produk tembakau itu. Nah, ini memang dikhususkan terutama pada tempat-tempat umum seperti rumah sakit ya, tempat ibadah, kemudian tempat belajar mengajar. Nah, itu memang tidak boleh. Tujuannya apa sih? Sebenarnya kembali lagi ke masyarakat. Jadi akan menciptakan suatu kondisi di mana nanti masyarakat itu bebas asap rokok, udara menjadi bersih, sehingga produktivitas dalam bekerja itu akan meningkat. Seperti itu kan, kalau kita hidup di lingkungan perokok kan, aduh sebentar-sebentar kan kena asap rokok ya. Betul, belum Terus lagi yang terganggu, pusing juga ya dokter ya. Nah, dengan adanya kawasan tanpa rokok ini jadi orang bisa lebih konsentrasi dalam bekerja seperti itu, dan juga akan menurunkan angka kesakitan maupun angka kematian akibat penyakit yang disebabkan karena lingkungan asap rokok seperti itu. Oke, kalau di RSSA sudah ada kawasan tanpa rokok sendiri seperti yang sudah didelegasikan oleh Kemenkes itu ya dokter ya. Nah, kalau di RSSA ada nggak sih dokter tempat khusus mungkin, oh aku kepingin gimana sih caranya berhenti merokok, paham mungkin ada keluarganya, ada anak kecil gitu di rumahnya, tapi keinginan untuk berhenti merokok ini sangat sulit, apalagi mungkin perokok aktif yang sudah dari dulu gitu ya dokter ya, sudah lama gitu. Ada nggak sih dokter tipsnya gitu? Atau tempat di sini yang mendukung ya? Iya, jadi sebenarnya kalau dari RSSA sendiri sudah saya lihat sangat berupaya sekali ya untuk istilahnya mempromosikan tentang bahaya merokok. Salah satunya sudah dipasang poster di beberapa ruangan ya, terutama mungkin ruang tunggu pasien atau ruang tunggu keluarga pasien, dan dari pintu masuk ya sampai pintu keluar mungkin di situ tuh nggak boleh gitu loh perokok ya. Itu sudah sangat baik sekali. Kemudian juga ditunjukkan bahaya-bahayanya seperti apa ya, memang sangat penting. Nah, yang berikutnya memang di kami ya itu ada poli upaya berhenti merokok, yaitu ruangannya memang dekat dengan poli paru. Jadi nanti di sana kita sebutnya klien ya, karena memang kebanyakan kan mereka bukan pasien yang memang harus menderita penyakit paru. Klien ya dok ya. Iya, memang kita sebutnya, dia secara kesadaran ingin berhenti. Iya, betul. Jadi para klien yang ingin berhenti merokok juga bisa kita bantu ya, karena memang tidak semudah itu kalau misalkan seseorang ingin berhenti merokok. Tidak hanya dari niatnya, tetapi juga ada faktor eksternal, terutama lingkungan yang harus mendukung terhadap klien tersebut. Nah, ngomong-ngomong tentang poli dari upaya berhenti merokok tadi ya dokter ya, di mana sih dokter letaknya? Ya, letaknya ada di samping poli paru ya, di ada lantai? di lantai 2. Ya, di Okay. lantai 2 di situ ada tulisannya poli upaya berhenti merokok. Kalau jam bukanya nih dokter, atau setiap hari sampai minggu? Jadi begini Mbak, jadi untuk saat ini memang kita sedang blended ya antara poli upaya berhenti merokok ini dengan poli paru, karena sebenarnya poli upaya berhenti merokok ini untuk statusnya ya, ini memang belum ada cover oleh BPJS, jadi lebih banyak ke umum. Cuman kita selalu mengkaitkan dengan komorbid yang ada di pasien. Komorbid itu misalnya begini, jadi pasien itu datang dengan keluhan batuk, sesak begitu ya, karena memang itu yang kita dapat mungkin saat ini ya. Jadi kalau pasien udah ada keluhan baru ke rumah sakit, nah itu baru kita periksa nih, kemudian terus kita wawancara ya untuk mencari riwayat terutama perokoknya ternyata ada. Nah kemudian pasien bilang, dok saya juga ingin berhenti merokok, mungkin di sini ada caranya begitu. Nah di situ baru sekalian kita melakukan pemeriksaan untuk upaya berhenti merokok di situ. Jadi dengan adanya mungkin kita ini ya komorbidnya itu yang bisa tercover ya, mungkin dari situ nanti upaya berhenti merokok pun akan mengikuti. Oke, jadi alurnya mungkin lebih pemeriksaan ke komorbidnya dulu gitu ya dokter Indah ya. Iya. Gitu. Nah, selain dari komorbid dulu dokter yang diperiksa apa saja dokter? Iya,
Jadi kalau misalkan para klien nih memang ingin ya, ini jadi kita tidak berbicara tentang komorbid ya di luar. Jadi memang saya niat ingin berhenti merokok, itu sama seperti hanya pemeriksaan untuk penyakit lainnya. Ya, jadi pasien itu klien ya datang, kemudian kita lakukan wawancara seperti hanya kenapa sih kok mau berhenti merokok, kemudian kapan terakhirnya berhenti merokoknya, kemudian apakah ada usaha yang sebenarnya sudah pernah dilakukan, usaha mandiri untuk berhenti merokok. Setelah itu nanti kita lakukan pemeriksaan, Mbak. Jadi ada pemeriksaan fisik juga ya untuk istilahnya mengeksklud ya untuk penyakit parunya begitu. Kemudian kita lakukan pemeriksaan penunjang seperti mengukur CO ekhalasi. Jadi kadar CO yang ada di dalam tubuh para klien itu kita ukur. Dan kita lanjutkan dengan pemeriksaan peak flow meter ya, jadi untuk mengetahui fungsi paru yang istilahnya lebih ringan dulu ya, sebelum nanti mungkin ada beberapa lanjutan. Nah, kalau ternyata memang pada klien ini kok kita mengarahnya ada penyakit ya, nah itu baru kita lanjut ke pemeriksaan lain-lain seperti foto ronsen seperti itu. Jadi hampir sama ya, dan ini tidak terpusat pada satu dokter aja, tidak terpusat pada satu dokter paru. Nah, jadi upaya berhenti merokok pun ini MDT, jadi multidisiplin tim. Kita selalu juga harus konsultasi dengan beberapa tim yang lain, misalnya dari psikiatri, rehabilitasi medik ya, karena kan kalau kita berikan terapi dari banyak sisi itu akan memberikan hasil yang lebih optimal. Seperti itu. Tidak hanya dari dokter paru saja gitu ya dokter ya, tapi dari berbagai gabungan dari profesional pemberi asuhan lainnya gitu ya dokter. Mungkin dari dokter Indah ada yang mau disampaikan ke Sobat Sehat RSSA lagi? Iya, mungkin kita semua sudah tahu ya, baik dari usaha Kementerian Kesehatan, kemudian dari usaha rumah sakit ya, dan semuanya ya dari pihak-pihak yang telah mempromosikan tentang bahaya merokok itu. Dengan begitu itu harapan saya sebagai seorang dokter paru ya, karena kita tahu sendiri bagaimana pasien-pasien yang memang memiliki penyakit paru itu yang kita rawat di sini itu kebanyakan adalah dengan kasus yang berat, dan kalau kita kembali lagi mencari faktor resikonya ternyata rata-rata mereka perokok. Nah seperti itu, jadi ya sebaiknya memang mulailah untuk mungkin dari niat ya untuk berhenti. Ya, untuk berhenti merokok itu pun nanti bisa kita bantu ya di poli upaya berhenti merokok, dan tentu saja tidak hanya di awal, tetapi kita akan ada evaluasi serta monitoring. Nah, seperti itu. Dan untuk obat-obatannya insya Allah ada ya di kita ya, seperti itu. Oke, jadi periksanya nggak hanya satu kali, tapi berkelanjutan di poli upaya berhenti merokok ini tadi ya dok ya. UBM gitu ya, letaknya ada di lantai 2 Sobat Sehat gitu. Jadi memang untuk perokok ini masalah yang lumayan sulit diselesaikan se-Indonesia bahkan ya dokter ya gitu. Tapi di RSSA juga sudah bisa kita minimalisir dengan cara kami menyediakan poli upaya berhenti merokok itu tadi Sobat Sehat. Jadi buat teman-teman semuanya, ayo deh mending ke sini berhenti niat dulu deh ya dokter ya, supaya orang-orang yang kita sayang ada di rumah ataupun orang-orang terdekat kita nih sehat semuanya, nggak kena imbas dari kita sendiri yang merokok gitu dokter ya. Oke. Baik, semoga informasi yang disampaikan oleh Dr. Fitri Indah Sari, spesialis paru konsultan tadi, semoga bisa bermanfaat untuk Sobat Sehat RSSA semuanya. Dan semoga Sobat Sehat tetap sehat selalu dimanapun kalian berada. Dan Dokter Indah juga semoga tetap sehat ya dokter ya. Amin. Next time. Amin ya Allah. Next time kita bertemu lagi, kita sharing yang lainnya mungkin ya dokter ya. Tadi menarik juga ada PPOK dan lain sebagainya. Next time ya dokter ya. Siap. Oke, baik, terima kasih Sobat Sehat dan sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih, saya Evelyn. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.